Oke, kali ini aku mau bawain alur cerita dari manhwa yang berjudul Reborn as a Demonic Cultivator, starting with a zombie planet. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Benua Changsuan, Yuguo, kota Qinghe. Di tengah kota banyak orang yang bergosip mengenai sisa-sisa sekte Wuji yang muncul di kota Qinghe. Dan rumornya mereka itu ingin pakai darah dan daging makhluk hidup untuk praktik seni iblis mereka. Ada satu pria yang berjalan santai di tengah kota itu, mendengarkan setiap pembicaraan warga dengan telinganya yang tajam. Dia dengar kultivator ahli banyak yang datang dan pasti menangkap mereka. Setelah mendengar itu, dia bilang kalau sepertinya dia sudah tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Namanya Chu Xuan, dia murid dalam sekte Wuji. Wajahnya berkeringat deras. Aku sudah dikejar-kejar oleh para bajingan itu selama lebih dari setahun. Dia kesal, hidupnya ini menyedihkan. Dia ternyata orang yang terkirim ke benua Changsuan. Tidak ada latar belakang ataupun koneksi di dunia ini. Bakat kultivasinya pun biasa-biasa saja. Setelah banyak usaha dan rencana, dia bisa bergabung ke sekte terbesar di Yuguo, sekte Wuji. Dia giat berlatih teknik inti sekte dan memperdalam pengetahuan di bidang kultivasi cacing, seni racun, penyamaran, dan boneka mayat. Pada akhirnya dia berhasil menuju ke tahap pemurnian Ki. Tinggal selangkah bisa diterima menjadi murid dalam. Tapi sayangnya leluhur pertama sekte Wuji jatuh ke dalam kegilaan dan tewas. 5 sekte ortodok utama di Yuguo memanfaatkan itu untuk bersatu dan melancarkan serangan penuh. Para petinggi sekte ada yang tewas dan melarikan diri atau menyerah. Murid sekte hampir seluruhnya dibantai dan hanya beberapa yang selamat sampai hari ini. Terus diburu dan dianiaya. Dan parahnya lagi, privasi blood transformation dan soul Izure miliknya butuh banyak esensi darah dan memberikan makan cacing-cacingnya. Juga membutuhkan daging dan darah makhluk hidup. Jika dia nggak dapat sumber daya itu, dia akan terkena dampaknya. Jatuh ke dalam kegilaan dan mati dengan tragis. Sekarang tubuh Cusuan diambang kehancuran. Saat ini dia mampir ke sebuah kedai. Dia berhasil mengontak dengan murid juniornya yang masih hidup sebagai saluran untuk membeli sesuatu. Aku harap ini bisa menyelesaikan masalah mendesakku. Murid junior ini begitu senang melihat Chu Xuan dan menyapanya. Bertanya apakah dia baik-baik saja. Chu Xuan tidak menjawab dan bertanya apakah dia bawa barangnya. Murid junior itu mengeluarkan kantong yang di dalamnya ada manik-manik darah iblis yang kalau ditemukan sekte ortodok itu akan mendatangkan hukuman mati. Dia juga memuji Chu Xuan yang masih mau melanjutkan teknik-teknik sekte Wuji. Chu Xuan dengan wajah menyeramkan bilang, sejak sekte ortodok yang terkenal itu memusnahkan sekte kita dengan tuduhan palsu, kita sudah dijatuhi hukuman mati. Apa bedanya sekarang kita berlatih seni iblis atau tidak? Murid ini tertawa canggung dan hanya mau bilang kalau barang ini sulit didapatkan. Cusuan memberikan bayarannya dan berterima kasih. Karena kondisi manik-manik darah ini bagus, dia memberikan 10 batu roh tingkat rendah. Saat itu Cusuan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata pendengaran Cusuan dipertajam dengan makhluk seperti siput di telinganya. Dengan itu dia bisa mendengarkan seluruh suara di kedai. Ternyata ini adalah jebakan untuk menangkapnya dan sudah nggak sabar untuk menangkap Cusuan. Cusuan kaget dan mulai memikirkan rencana untuk keluar dari sini. Dia memanfaatkan adik juniornya ini. Dia bilang masih membutuhkan pil roh darah. Apakah dia bisa mendapatkannya? Katanya dia memang punya, tapi biasanya itu digunakan untuk kultivator yang sudah mencapai tahap pendirian fondasi untuk penyembuhan. Dia berdiri senang. Apakah kau sudah menemukan Paman Liu dan yang lainnya? Joshua dengan tajam bilang, jangan tanya yang seharusnya tidak kau tanyakan. Kalau kau punya pil darah roh, cepat keluarkan. Murid ini bertanya, itu harganya sangat mahal dan kakak senior, sepertinya kau tidak mampu membelinya. Kalau kau bisa membawa aku bertemu Paman Liu dan kita dapat perlindungan dari kultivator tahap pembentukan fondasi sepertinya, aku rela memberikan pil roh darah itu gratis dan menambahkan batu roh kelas menengah sebagai bonus.
Cusuan berhasil. Dia dengan senyuman liciknya bilang, meski resikonya tinggi, tapi melihat betapa tulusnya dirimu. Setelah itu, tampak Cusuan dan murid juniornya berjalan keluar dari kedai. Nama muridnya itu Heliang. Kultivator sekte ortodok mengikutinya, dipimpin Pak Tua ini yang tidak menyangka akan bisa mendapatkan tangkapan besar. Kalau mereka berhasil menangkap satu lagi orang di tingkat pembentukan fondasi, tidak hanya imbalan prestasi dari sekte, tapi juga harta mereka yang mati akan jauh lebih baik daripada fokus kultivasi sendiri. Setelahnya mereka tampak mengelilingi sebuah bangunan. Di dalam, Heli yang mengikuti Cusuan masuk ke dalam ruang bawah tanah. Dia memuji padahal rumahnya kecil, tapi terowongan bawah tanahnya sempurna. Dia bertanya, harus berapa lama lagi berjalan? Cusuan bilang hampir sampai. Tapi kalau kau buru-buru adik junior, kakak seniormu ini akan menemanimu sebentar. Dia menoleh dengan wajah menyeramkan, dan setelahnya tampak Heliang yang terlempar keluar dari bangunan itu. Semua orang di luar kaget melihatnya keluar dengan kondisi yang buruk. Heliang bilang, di bawah, Cusuan ada di bawah, dan Liu Shenxiong ada di bawah juga. Jangan pikirkan aku, jangan biarkan mereka kabur. Pak Tua ini segera menyuruh rekannya menyerbu ke dalam dan membunuh semua orang yang ada di dalam sana. Setelah itu mereka berjalan melewati tangga dan melihat ada sebuah tubuh yang hanya tinggal mayat kering. Pak Tua ini memeriksanya dengan teliti dan sadar kalau ini adalah tubuh Heliang. Dia teriak, yang di luar itu Cusuan. Kita sudah dijebak olehnya. Cusuan yang mengambil kulit Heliang untuk penyamaran sudah ada di luar kota Qinghe. Dia senang akhirnya lolos juga. Meskipun begitu, aku bisa kabur sementara saja. Bagaimana aku bisa kabur selamanya? Apakah aku harus bergabung dengan sekte ortodok juga? Tidak mungkin. Kalau aku beralih sekte, aku harus mengabaikan semua kultivasiku sebelumnya, yang bisa beresiko menimbulkan efek samping berbahaya. Dengan bakatku, mungkin aku tidak akan bisa mencapai tahap pembentukan fondasi. Hanya seni iblis dengan ambang batas rendah dan hasil yang cepat bisa memberikan orang dengan bakat biasa sepertiku peluang untuk mencari keabadian. Cusuan pun memutuskan, aku harus terus melanjutkan jalan iblis ini. Beberapa lama setelahnya di sebuah gua, tempat persembunyiannya, Cusuan melihat hasil jarahan yang dia dapatkan dari Heliang. Dia senang dengan hasil itu dan mengejutkannya lagi. Pengkhianat itu punya artefak sihir misterius dari gudang harta Sekte Wuji. Konon benda ini dari medan perang luar dan punya tingkat sangat tinggi, tapi perlu konstitusi kekuatan spiritual yang cocok untuk digunakan. Sayangnya sampai kehancuran sekte, tidak ada satupun orang yang cocok menggunakannya. Aku penasaran, apakah seseorang dari dunia luar sepertiku bisa menjadi pengecualian? Cusuan menyuntikkan energinya ke dalam cermin itu, dan saat itu cerminnya berkilau. Cusuan kaget melihat apa yang tergambar di dalam cermin itu. Ini sangat mirip dengan film apokaliptik yang ditonton sebelum reinkarnasi. Apakah ini ilusi saja? Katanya penasaran sambil menyentuh cermin itu. Tapi saat itu ada kekuatan yang menyedot tubuhnya. Dan Cusuan tampak tersedot masuk ke dalam cermin itu. Bahkan cerminnya pun hilang. Cusuan bangun dengan kepala yang sakit. Apa yang terjadi? Apakah aku tersedot ke dalam cermin itu? Dia melihat sekeliling di mana dia sekarang. Dan ternyata ini adalah dunia asliku. Kenapa dunianya menjadi seperti ini? Perang, wabah, atau invasi alien? Cusuan melihat sekitarnya. Jika ada seseorang penyintas, aku mungkin bisa tahu lebih banyak situasinya. Cusuan melihat ada seseorang pria yang sedang makan. Dia berjalan ke sana. Bagus, akhirnya menemukan seseorang penyintas. Tapi itu bukanlah manusia, melainkan zombie yang makan manusia. Cusuan kaget melihat itu. Apalagi zombie itu mulai berdiri dan berjalan mendekatinya. Cusuan pakai teknik blood steal virus. Muncul makhluk seperti cacing merah dari tangannya yang bisa dengan mudah mengalahkan satu zombie ini. Apa ini? Ternyata lemah, tidak beda dengan orang biasa saja. Di hadapan cacing seorang kultivator tahap pemurnian Qi sepertiku.
Saat itu dia melihat cacingnya yang mau melahap tubuh zombie itu. Serangga darah, apa kau bilang ingin melahap daging dan darah zombie ini? Joshua mengarahkannya ke sana. Ngomong-ngomong, karena zombie bisa bergerak, apakah mereka bisa dianggap sebagai makhluk hidup? Aku penasaran, apakah bisa memakai darah dan daging zombie untuk mengolah teknik dan memberikan makan cacing itu akan efektif. Serangga darah itu mulai ke tubuh zombie dan memakannya. Joshua kaget melihatnya. Dia senang, ternyata ini efektif. Tentu saja, daging dan darah seperti ini lebih cocok untuk selera kalian. Saat itu ada zombie lain yang berdatangan. Joshua berdiri, sepertinya. Mulai sekarang, aku harus melatih kemampuanku dan memberikan makan cacing ini. Aku tidak perlu khawatir lagi tentang pasokan darah. Karena mulai sekarang, kota ini bahkan seluruh planet ini akan menjadi kolam sumber dayaku. Joshua senang tidak beralih sekte dan melanjutkan di jalan iblis. Dia menerjang maju ke arah zombie. Membunuh zombie tidak akan dianggap bertindak buruk oleh nama surga. Jadi ini tidak akan mengurangi pahalaku atau memancing hukuman surgawi dari kehendak langit umat manusia. Aku bisa berlatih teknik iblis dengan bebas dan meningkatkan kekuatanku, dan bahkan mengejar puncak tertinggi di dalam dunia kultivasi, yang dimana aku tidak berani impikan di kehidupanku dulu, jalan menuju ke kehidupan abadi. Dalam waktu singkat, aku berhasil naik ke tahap kelima pemurnian Ki. Tempat ini benar-benar merupakan tanah suci untuk kultivasi seni demonik, tapi memburu zombie secara pribadi terlalu merepotkan. Saatnya mencari mayat Yin untuk dijadikan budak. Tapi zombie ini tubuhnya lemah. Mayat yang dimurnikan perlu tubuh yang kuat, yang dipenuhi dengan kebencian yang mendalam sebagai bahannya. Hanya dengan begitu, mayat Yin yang dimurnikan akan punya potensi yang baik. Tapi orang-orang ini hanyalah sampah tidak berguna, mustahil untuk digunakan. Untuk sekarang, aku akan pakai tempat ini sebagai markas sementara. Di mall sebesar ini, seharusnya aku bisa menemukan target yang lebih cocok. Sementara itu di dalam mall, terlihat ada pria yang minta tolong ke orang yang dia panggil Tiger, yang katanya akan membantu setelah dia mengalihkan perhatian para zombie. Dia bilang ibu dan adiknya masih membutuhkannya. Tiger tertawa, dia lupa beritahu kalau ibu pria itu sudah mati kemarin. Gimana mungkin geng Ling Huan buang-buang sumber daya untuk wanita berusia 60 tahun? Pemuda ini kaget dan tidak percaya. Tiger berjalan meninggalkannya. Berterima kasihlah sudah mengorbankan diri dan dia akan menjaga adiknya. Dan ya, setelah itu Tiger hanya berlari dan tertawa meninggalkannya. Karma, katanya, aturan dunia ini adalah yang kuat yang bertahan. Tapi saat itu dia bertemu seseorang. Itu Joshua yang langsung pasang wajah senang. Dia memuji tubuh Tiger yang mengesankan. Tiger panik, orang ini bajunya sangat aneh. Aku tidak pernah dengar tentang orang sepertinya di kota Donghu. Dia bertanya, apa maksudmu? Maksudku, tubuhmu itu bagus, bahan yang sempurna untuk memurnikan mayat. Kau akan menjadi pelayan yang baik untukku. Tiger marah dan maju menyerangnya pakai pisau. Joshua diam saja dan membiarkan serangga darahnya beraksi. Tiger kaget melihat belatinya itu patah, digigit sama serangga darah Joshua. Tiger langsung tahu orang di depannya ini transenden dan dia bukanlah tandingannya. Orang yang bijak tidak akan bertarung ketika situasi tidak menguntungkannya. Tiger langsung bersikap ramah. Kakak iparnya itu Zhao Hong dari geng Ling Huan. Demi dia, biarkan aku pergi. Dan Joshua bisa mengambil semua persediaan di tasnya. Joshua bingung, geng Ling Huan itu apa? Tiger bilang itu adalah geng terbesar di kota Donghu. Zhao Hong itu pemimpinnya dan seorang transenden. Dia 10 kali lebih kuat dariku. Joshua tersenyum. Jika dia hanya 10 kali lebih kuat darimu, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Serangga darah Joshua menangkap tubuh Tiger dan mengarahkannya ke wadah besar berisi air merah. Setelah aku menggunakan teknik rahasiaku, kau akan menjadi prajurit mayat yang tangguh. Tiger panik dan hanya bertanya, kenapa dia mau membunuhnya, padahal kita tidak ada kebencian satu sama lain.
Bukannya kau baru saja bilang sendiri, aturan dunia ini adalah yang kuat yang bertahan. Membunuh orang sepertimu bahkan tidak akan mengurangi karmaku. Tiger sudah dimasukkan ke dalam wadah besar itu. Metode berbeda dalam memurnikan mayat bisa menghasilkan mayat yin dengan karakteristik unik, tergantung pada pangkat dan metode kultivasi yang digunakan. Metode yang Cusuan kuasai adalah teknik pemurnian mayat Vajra dari sekte boneka mayat. Mayat yang dimurnikan menggunakan teknik ini kebal sama pedang dan tombak, punya kekuatan yang besar, dan setelah selesai, mereka bisa menandingi kultivator di tahap pemurnian Ki. 3 hari kemudian membutuhkan waktu lama untuk pemurnian mayat itu. Tiger sudah keluar dari wadah pemurnian dan penampilannya berubah. Cusuan senang. Aku tidak percaya kalau pemurnian mayat pertamaku sukses besar. Cusuan pakai alat magis kelas rendah, menara pemeliharaan mayat untuk penyimpan, merawat, dan menilai mayat yin. Dari penilaian mayat tingkat menengah kelas 2, mayat ini punya mantra bawaan, teknik haus darah, dan mantra cahaya emas. Tidak buruk juga, dia punya mantra bawaan, ini saling melengkapi. Kemungkinan bisa bersaing dengan prajurit mayat kelas 4 dan bisa bertahan melawan kultivator tahap keempat pemurnian Ki untuk sementara waktu. Prajurit mayat kelas 2, aku akan memanggilmu Xiaoqi. Pergilah dan kumpulkan daging zombie. Xiaoqi menurut dan mulai mengumpulkan para zombie. Cusuan senang. Dengan ini, dia seharusnya tidak sulit menjelajahi seluruh mall ini. Sekarang aku bisa duduk santai dan memetik hasilnya. Setelah itu tampak di sebuah toko, Xiaoqi membawa zombie-zombie itu ke troli dan mengantarkannya ke tuannya yang sedang makan ramen. Bagus, kau sudah meningkatkan efisiensi kultivasiku secara signifikan. Setelah aku mengekstrak darahnya, kau bisa mengonsumsi sisanya. Aku yakin kau juga akan mendapatkan manfaatnya. Cusuan senang tidak menyangka orang yang nyaris bertahan di benua Changsuan akan menjadi tokoh kuat yang bisa mengendalikan hidup dan mati di dunia ini. Mungkin aku bahkan bisa menikmati semua makanan lezat dari kehidupan lamaku sekali lagi. Semua ini berkat Blood Mirror yang memberikan keuntungan besar padaku. Sayang, teleportasinya berhenti berfungsi setelah membawaku ke sini. Aku telah kehilangan efektivitasnya. Hanya ada 2 tujuan, dunia zombie dan benua Changsuan. Jika kembali sekarang, aku masih akan diburu oleh para kultivator ortodoks itu. Tapi jika aku terus menyerap energi sambil bersembunyi, aku akhirnya akan mendapatkan kembali kekuatanku. Namun sepertinya Blood Mirror ini mirip sepertiku. Perlu mengumpulkan kekuatan. Aku akan terus mengkultivasikan demonic art di planet ini. Ketika waktunya tiba, aku akan kembali ke benua Changsuan. Sementara itu di kota Donghu, di Hotel Haohai. Di kantor ada pria yang mengancam pemuda yang sebelumnya berjanji akan mencari tahu apa yang terjadi pada Tanghu di dalam setengah bulan ini. Tapi ini sudah 1 bulan. Dia pemimpin geng Linghuan, Zhao Hong. Pemuda ini diancam dengan serigala besarnya. Dia bilang Tiang Hu hilang di mall Xiao Runfa. Di sana sangat berbahaya. 2 bawahannya yang ke sana pun hilang. Kemungkinan ada zombie tingkat lanjut. Pemuda ini bilang hanya bosnya saja yang bisa menangani zombie tingkat lanjut. Zhao Hong berjalan, benar, itu bukan salahmu. Lagi pula kau bukanlah superhuman. Pemuda itu berterima kasih, tapi aku tidak akan lagi memperkerjakan orang biasa yang tidak berguna sepertimu. Setelah itu serigala besarnya menggigit pemuda tersebut. Zhao Hong bilang, mati atau hidup temukan dia. Wang Bao, bawa Dahuang dan Erhe bersamamu. Kita akan pergi ke mall Xiao Runfa. Setelah itu di tengah kota, Zhao Hong bersama 3 serigala besarnya sudah ada di mall Xiao Runfa. Dia bingung kenapa di sini zombinya tidak banyak. Dia menyuruh 2 serigalanya masuk duluan dan mengecek situasinya. Di dalam hati dia bingung, ini aneh, di dalam juga tidak ada zombie. Dia mulai mencari di lantai atas juga. Sampai di lantai atas, dia langsung menutup hidungnya karena bau darah di sini terlalu menyengat.
Apa ini? Tanyanya sambil melihat banyak sekali panci besar berisi cairan merah. Satu serigalanya menggonggong ke atas langit. Zhao Hong kaget melihat apa yang ada di atas sana. Itu tubuh para zombie yang digantung. Rekannya sampai mau muntah. Orang gila macam apa yang melakukan ini? Mungkinkah Tang Hu dikalahkan di sini? Bos, sekarang kita harus bagaimana? Zhao Hong bilang entah ini dari Black Blade Security atau yang lain, kita tidak bisa tinggal diam. Siapapun yang berani mengusik adik Zhao Hong dari Spirit Dog Gang berarti cari masalah denganku. Kita tidak akan berhenti sampai menemukan orang yang bertanggung jawab dan mengubah mereka menjadi mayat kering. Sementara itu di benua Changsuan, Chu Xuan memakai artefak cermin untuk kembali dari dunia zombie ke benua Changsuan. Memang energi spiritual di sini jauh lebih kaya. Saat itu dia mendengar suara di belakangnya. Ada beberapa orang yang datang, orang-orang dari sekte Senggang lagi. Apa mereka masih sekeras kepala itu? Satu orang bilang, Chu Xuan yang sebelumnya kabur tepat di depan Paman Sun. Mereka harus dihukum. Untung mereka menemukan tempat persembunyiannya. Kali ini mereka tidak akan membiarkannya kabur. Chu Xuan tertawa. Beberapa orang tidak berarti di tahap kelima. Stabilitas fondasi berani menyombongkan diri di hadapanku. Sombong sekali. Orang-orang ini mulai dengan mengepung Chu Xuan. Biar aku tunjukkan kekuatan Blood Steel Thread yang sudah kutingkatkan. Dengan mudah Chu Xuan menangkap mereka semua. Mereka pun kaget. Yang mereka tahu lawannya itu hanya di tahap keempat pemurnian Qi. Info itu sudah ketinggalan zaman. Aku sudah di tahap ke-6 pemurnian Qi. Orang ini tidak percaya, ini hanya 3 hari. Kau sudah menembus ke tahap 6. Chu Xuan kaget, 3 hari. Aku sudah di dunia zombie selama 1 bulan. Apa di sini baru berlalu 3 hari saja? Aliran waktu benua Changsuan dan benua zombie tidak sama. Rasionya sekitar 10:1. Chu Xuan bertanya, kalian siapa? Ada bala bantuan lain? Apa pamanmu itu di tahap pembentukan fondasi sudah datang? Mereka tidak mau bicara. Chu Xuan mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Cacing darah keluar dan menguatkan lilitan ke tubuh orang ini. Dan gak lama setelah itu tubuhnya terpotong menjadi beberapa bagian. Kalau kau jujur, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, ini akan menjadi nasibmu. Ada satu orang yang ketakutan dan mengatakan semuanya. Mereka terlalu percaya diri bisa mengalahkan Chu Xuan. Makanya mereka datang ke sini tanpa si paman itu. Begitu ya, berarti aku tidak perlu khawatir lagi. Mereka kaget dengan apa yang ingin dilakukan Chu Xuan. Kau sudah bilang kan, membiarkan kami pergi. Tapi Chu Xuan tidak menepatinya dan mengirim mereka ke dunia bawah. Chu Xuan tertawa, kau percaya itu? Aku ini bagaimanapun juga adalah kultivator iblis berdarah dingin dan tanpa belas kasihan yang kalian sering bicarakan. Setelah itu cacing darah tampak menikmati hidangan di depannya. Saat dapat cermin darah, dia di tahap 4 pemurnian Qi dan 1 Blood Steel Thread. Sekarang Chu Xuan ada di tahap 6 pemurnian Qi dan punya kemampuan khusus menyerap daging dan darah. Belum lagi sekarang dia punya kartu truf berupa prajurit zombie level 3. Di mata orang di benua Changsuan, kecepatan kultivasi ini bisa disebut jenius. Chu Xuan juga tidak menyangka umurnya akan terkuras 10 kali lebih cepat di dunia zombie. Dia keluar dari gua dan ingin menembus ke ranah selanjutnya agar bisa memperpanjang hidupnya. Dia membutuhkan bahan pemurnian mayat, tumbuhan spiritual, dan bahan obat lainnya. Di planet zombie itu tidak ada. Sebelum Blood Mirror pulih dan bisa berpindah lagi, dia perlu membuat persiapan lebih dulu. Setelah itu di kota Qinghe, pasar Taiping, Chu Xuan sudah membeli semua keperluannya dan sudah menimbun banyak sekali harta langka yang mungkin akan berguna nantinya. Barang paling penting bukan sesuatu yang biasanya dijual di pasar biasa. Dia mungkin perlu saluran khusus untuk membelinya. Saat itu dia melihat sesuatu yang dia kenal sebagai simbol sekte Wuji, White Red Bone Grass, yang ada di salah satu toko. Dia ke sana dan bertanya, berapa harga semangka ini? Penjual itu bilang 2 batu roh kecil per buah. Chu Xuan mengarahkan pembicaraannya
sambil menggunakan sebuah kode yang layaknya tawar-menawar. Untung penjual ini sadar kalau dia tahu orang di depannya ini dari sekte Wuji karena kode yang baru saja dia gunakan. Dia langsung mengajaknya ke gudang yang ada semangka lebih bagus. Gudang itu hanyalah alasan mereka hanya pindah tempat agar tidak dilihat orang lain. Penjual itu menyapa dan bertanya siapa. Cusuan melepaskan topinya dan menyebut namanya. Penjual itu langsung mengenalinya. Cusuan itu adalah orang yang juga masuk ke sekte di kelompok yang sama dengannya. Namanya Chen Ge. Dia mengagumi Cusuan yang dulunya selalu menonjol dan tidak menyangka akan bertukar kode rahasia dengan Cusuan. Dia bilang Paman Liu dan saudara lainnya sedang bersembunyi di manor keluarga Wu. Berita Cusuan yang membunuh pengkhianat Heli yang benar-benar membuat semua orang bangkit. Cusuan senang murid langsung dari Panatua ketiga, Paman Liu, Zhen Xiong masih hidup. Pantas saja sekte Shengang tidak bisa menemukannya. Dia bersembunyi di tempat yang terang. Chen Ge mengajaknya untuk hidup di sana juga. Tapi Cusuan menolak, dia hanya mau membeli barang saja. Chen Ge kecewa dan bertanya barang apa yang mau dia beli. Aku ingin membeli Blood Transformation formasi. Chen Ge kaget mendengar hal itu dari Cusuan karena ini adalah teknik yang digunakan oleh kultivator iblis untuk melakukan pengorbanan darah skala besar. Formasi transformasi darah yang paling dasar saja bisa dikendalikan mereka yang berada di tahap permurnian Qi, tapi punya kekuatan membantai satu kota. Dulu pernah ada seorang master jalur iblis memakainya dan 300.000 nyawa melayang hanya demi memperbaiki mutiara darah 10.000 jiwa agar anaknya bisa membangun fondasi dalam 100 hari. Tapi tindakan keji semacam itu biasanya membawa bencana dan sekte segera dimusnahkan oleh para kultivator ortodoks. Cusuan sudah tahu itu. Kalau dia punya itu, dia bisa memasang formasi itu di planet zombie. Dan itu tidak bahaya, tapi akan mendatangkan kebajikan besar karena memusnahkan musuh umat manusia, para zombie. Chen Ge bilang saat ini 5 sekte menyelidiki jejak iblis dengan sangat ketat. Dia khawatir para kultivator ortodok akan menemukan Cusuan. Tenang saja, kau hanya perlu memberitahu aku apa kau punya atau tidak. Chen Ge punya, tapi setelah itu di markas rahasia sekte Wuji, Chen Ge membawa Cusuan ke sana. Ada satu orang di sana bilang kalau mempunyai formasi transformasi darah itu. Dia bernama Suming, peringkat 11 di sekte dalam Wuji. Dia bertanya kenapa harus menjualnya kepada Cusuan. Cusuan akhirnya mengerti kenapa sebelumnya Shen Ge ragu-ragu. Ternyata yang jual adalah Suming. Orang ini selalu berselisih dengannya soal sumber daya dengannya. Dia sangat senang kalau melihat Cusuan menderita. Tapi kali ini berbeda, Cusuan mengeluarkan sebuah kantong. Sepertinya kau benar-benar butuh ini sekarang bukan? Itu mutiara darah dalam jumlah yang banyak. Chen Ge kaget berapa banyak nyawa yang dikorbankan untuk semua ini. Suming bilang ini pasti setidaknya 1000 jiwa. Wei Hua, peringkat 12, sekte dalam Wuji, bilang, untuk mencapai hasil ini, meski diawasi sekte Shengang, adik junior Chu sepertinya sudah melampaui kita. Suming kesal, Cusuan lebih jago. Dia ingin 200 mutiara darah dan akan menjual formasi transformasi darah itu. Cusuan bertanya, apa kau tidak merasa terlalu serakah? Wei Hua bilang formasi itu harga di pasarannya saja 80. Kita satu sekte, bukankah itu sedikit keterlaluan? Suming tertawa tidak peduli dan bangga hanya dia yang punya formasi ini. Kalau tidak mau ya tidak masalah. Cusuan mulai kesal. Suming, bukankah kau salah paham tentang sesuatu? Formasi transformasi darah di tanganmu itu sudah tidak berguna. Dan saat ini nilainya pun sudah jatuh. Tidak ada nilainya. Tapi mutiara darah adalah kebutuhanmu. Tanpanya kau akan segera mengalami penyimpangan kultivasi. Jadi katakan padaku, siapa yang sebenarnya membutuhkan siapa? Suming kaget karena itu memang benar dan fakta. Dia kesal, kalau begitu 80 mutiara darah, aku akan menjual formasi itu padamu. 60 mutiara darah. Suming marah, kenapa kau masih tawar-menawar?
Cusuan mengambil mutiara dara di meja itu. Kalau tidak mau, aku akan pergi. Suming panik, tunggu, aku berpikir dulu. Cusuan malah menurunkan harganya lagi menjadi 50 mutiara dara. Suming yang sangat marah terpaksa menerima harga itu karena dia sangat membutuhkan mutiara dara. Bagus, kau tahu cara berbisnis. Cusuan senang sudah mendapatkan formasi transformasi dara. Karena masih banyak mutiara dara, aku bisa memberinya ke seseorang sedikit. Dia memberikannya ke Wei Hua. Kalau mau bisa ditukar dengan batu roh. Wei Hua tentu saja senang dengan itu. Bahkan dia akan menambahkan harga ekstra untuk mutiara dara tersebut. Cusuan senang dengan ini. Ketika kembali ke planet zombie, aku akan meningkatkan level kultivasiku secepat mungkin. Setelah itu Cusuan akan pergi. Wei Hua bertanya, apa dia nggak mau tinggal saja? Paman Liu memperlakukan mereka dengan baik dan kuat juga. Di bawah perlindungannya lebih aman daripada kabur sendirian. Cusuan di dalam hati tahu Paman Liu itu kuat dan sekte kebenaran mungkin akan menargetkannya. Dia menolak tawaran itu. Saat itu ada teriakan menghentikan mereka semua di sana. Kayaknya mereka prajurit kota dan ingin menyelidiki orang dari sisa-sisa sekte Wuji. Dia bertanya, kalian penjaga keluarga Wu atau pengikut iblis yang menyamar? Wei Hua panik. Sekte Senggang datang, dan dari penampilannya, dia kultivator tahap ke-7 pemurnian Qi. Cusuan berpikir, akan mudah melarikan diri, tapi anggota sekte Wuji akan tewas di sini. Haruskah aku bertindak atau tidak? Saat itu, Suming berteriak menuduh Cusuan yang dari sekte Wuji. Mereka kaget Suming berkhianat. Setelahnya, dia langsung lari dari sana. Wei Hua juga sangat marah melihat kelakuannya. Cusuan kesal, aku belum cukup kejam pada orang itu. Dia membuka topinya, karena sudah jadi seperti ini. Senior, karena sudah ketahuan, tolong pergi evakuasi. Aku akan melindungi kalian. Keduanya segera lari dari sana. Jangan buang waktu, pasukan utama mungkin akan segera tiba. Cepat kembali dan beritahu Paman Liu untuk pindah tempat. Wei Hua teriak, keberanianmu tidak akan pernah dilupakan. Pemimpin tim bilang tidak usah dikejar. Dia adalah Cusuan yang melarikan diri dari Paman Sun Shi. Kepalanya jauh bernilai daripada orang-orang rendahan itu. Prajurit itu mengepung dengan tawa senang karena bisa menangkapnya. Kultivator iblis lebih mementingkan keuntungan bukan pembantaian. Mungkin membiarkan mereka hidup akan memberikan keuntungan lebih besar di masa depan. Prajurit ini mengeluarkan pedangnya. Kultivator tingkat rendah sepertinya. Masa depan apa yang kau punya? Hari ini adalah kematianmu. Oh, benarkah begitu? Cusuan mengeluarkan cacing darahnya. Dengan cepat dia maju dan menyerang. Prajurit ini bisa menangkis serangan itu. Tapi cacing darah Cusuan melilit pedangnya, membuatnya kesal dan menyuruh rekannya menyerang Cusuan. Keduanya melompat menyerang Cusuan. Xiaoqi, kata Cusuan memanggil undead-nya. Xiaoqi keluar dan langsung mencengkeram kepala dua prajurit itu. Dia kaget. Orang yang dibuang itu harusnya hanya pion saja. Lucu sekali, sebagai kultivator iblis, bagaimana mungkin aku tidak punya kartu truf? Xiaoqi dengan kekuatan besarnya menghancurkan dua kepala orang itu. Bukankah begitu? Tanya Cusuan ke prajurit sisanya. Baiklah, sekarang giliranmu. Aku harap kantong penyimpananmu itu tidak kosong. Sementara itu di kediaman terpisah keluarga Wu, Suming dan yang lainnya sudah datang. Orang ini kaget. Kau meninggalkan Cusuan sendirian di sana? Dia Liu Shenxiong, tetua sekte Wuji, tahap pembentukan fondasi. Dia mengomeli mereka yang meninggalkan sesama murid sekte. Suming yang sebelumnya mengkhianati Cusuan di sini jadi penjilat dengan memuji Cusuan dan harusnya mereka saling membantunya. Wei Hua hanya diam saja melototi sampah di sampingnya. Liu Zhenxiong bilang tidak ada waktu. Seorang kultivator pembentukan fondasi sedang mendekat. Kemungkinan besar dia datang untukku. Murid lain bilang akan bertarung dengannya. Tapi Paman Liu menolak. Tingkat kultivasi kalian tidak cukup. Kalian harapan sekte Wuji di masa depan. Keselamatan kalian adalah prioritas utama. Aku akan menahan mereka di sini. Dengarkan perintahku. Semua murid segera bubar dan mundur, berkumpul kembali di Gunung Baimang. Saat itu datang seseorang yang senang. Liu Zhenxiong,
ternyata kau sembunyi di sini. Di titik ini kau masih mau melindungi bocah-bocah iblis itu." Dia tertawa, "Jangan khawatir, orang-orangku sudah sepenuhnya mengepung kota Qinghe. Gak ada satupun mereka yang akan lolos." Para murid Sekte Wuxi berlari kabur. Wei Hua bilang kita harus menuruti perintah Paman Liu. Tempat paling bahaya adalah paling aman. Kita akan kembali ke Gang Taiping. Musuh tidak akan pernah menduga kita berbalik arah. Dan pasti nggak ada penjaga di sana. Su Ming tersenyum. Kita sekalian mengambil mayat Chu Xuan saja. Chen Ge sangat kesal padanya. Sampai di sana mereka kaget bukan main. Banyak tubuh sekte Shengang yang tergeletak. Apa ada seseorang yang mampu melakukan ini? Chen Ge bertanya, apa itu kakak Chu Xuan? Su Ming tidak percaya. Mereka dikalahkan dengan sekali serangan saja. Membutuhkan seorang kultivator tahap 8 pemurnian Qi yang bisa melakukan ini. Mana mungkin itu Chu Xuan? Wei Hua meminta murid lain untuk pergi dari sini karena musuh di sini malah mati dan malah akan menarik banyak perhatian di sini. 5 hari kemudian di Gunung Baimang di luar kota, murid Sekte Wuxi beristirahat dan bersembunyi. Chen Ge bilang Paman Liu kembali. Dia datang dengan luka di tangan kirinya. Dia menenangkan mereka. Tanya kota Qinghe dikepung dengan ketat oleh Sekte Shengang. Kalian semua berhasil lolos tanpa kehilangan seorang pun, itu sangat beruntung. Wei Hua menjelaskan apa yang terjadi mengenai 3 musuh Sekte Shengang yang awalnya ada, tapi mereka sudah dikalahkan secara misterius. Paman Liu bertanya, apa mungkin itu seorang master yang lewat atau kultivator pengembara? Dia duduk dan bertanya lagi, di mana Chu Xuan? Wei Hua tidak tahu. Saat dalam kepanikan, kami tidak menemukan adik junior Chu. Su Ming yang membencinya bilang dia hanya tahap 4 pemurnian Qi. Mungkin tubuhnya sudah menjadi abu. Chen Ge kesal, semua ini salahmu sampai Chu Xuan mati. Chu Xuan, aku ingat dia murid yang bertahun-tahun menempati peringkat 10 di sekte dalam. Meski bakatnya biasa saja, dia cukup cerdik. Aku ragu dia benar-benar mati. Wei Hua, begitu situasinya, tenang, bawa beberapa orang dan selidiki keberadaannya. Jika kau menemukannya, pastikan membawanya bergabung dengan kita, supaya saling menjaga. Setelah sekte hancur, dia berkeliaran sendirian di luar sana. Sulit membayangkan penderitaan apa yang dia alami saat ini. Sementara itu, Chu Xuan tampak tertawa senang. Dia mendapatkan banyak sekali jarahan dari orang-orang itu. Bahkan ada 10,000 soul banner. Ini adalah harta iblis yang terkenal, sangat merusak karma seseorang. 10,000 soul banner, kelas menengah, entah berapa banyak nyawa yang harus dibantai untuk membuatnya, dan jiwa yang diambil untuk memurnikannya. Chu Xuan tidak menyangka Shen Shengang sekte kebenaran yang begitu ingin kekuatan ini sampai diam-diam menyimpan dan memurnikannya. Ini sempurna, ku bawa ke planet zombie, di mana banyak zombie yang bisa diambil jiwanya. Saat ini dilepaskan, jutaan hantu yang ganas akan bangkit seperti gelombang. Ini akan jadi kartu truf yang bisa diandalkan. Chu Xuan sudah mengumpulkan yang dia butuhkan, dan Blood Mirror pun sudah penuh. Saatnya kembali. Xiao Runfa, aku datang. Chu Xuan langsung pindah ke dunia zombie. Tapi saat sampai di sana dia kaget. Semua yang ada di sana jadi hancur. Ini hanya 2 bulan. Kenapa jadi sehancur ini? Zombie tidak melakukan ini. Seseorang sengaja membakar tempat ini. Harusnya aku meninggalkan lebih banyak mayat Yin menjaga tempat ini. Chu Xuan sangat marah. Simpanannya habis terbakar. Siapa yang datang? Tidak menjara apapun dan hanya membakar tempat ini tanpa alasan. Chu Xuan memanggil Xiao Hu. BTW namanya diganti kayaknya dari Xiao Qi ke Xiao Hu. Tangkap seseorang yang masih hidup untuk ku beri pertanyaan. Sementara itu di luar mall, tampak ada 2 orang yang bersujud ke orang dan bilang tidak melihat ada orang di sini. Pria ini marah dan ingin melakukan ke cewek ini. Tapi saat itu Xiao Hu sudah datang di belakangnya. 2 orang ini langsung melarikan diri dari sana. Pria ini ketakutan dan meminta tolong, tapi saat itu dia sadar kalau tubuh di depannya ini Tang Hu yang dia cari-cari. Dia bingung kenapa dia menjadi seperti ini. Xiao Hu membawa tubuh pria itu ke tuannya. Sampai di sana, dia menundukkan pria itu ke tanah. Chu Xuan tertawa senang, kau kembali secepat ini.
Anak baik, Xiaohu seperti anjing, membuat pria ini kaget. Siapa kau? Kenapa kau bisa memerintahkan kakak Hu? Kau kenal dengannya? Jangan-jangan kau juga dari geng Spirit Dog. Apa Spirit Dog yang membakar tempat ini? Pria itu bertanya, kenapa kalau memang begitu? Aku tidak datang ke sini untuk memprovokasi siapapun, tapi aku malah diprovokasi duluan. Untuk bisa berkultivasi tenang di dunia ini, aku harus menyingkirkan sekumpulan anjing menyebalkan itu dulu. Sekarang, aku penasaran berapa banyak mayat yang bisa mereka sediakan untukku. Pria ini panik, mayat, merelakan mayat, apa maksudmu? Tidak usah buru-buru merelakan mereka dulu. Kenapa kau tidak ceritakan dulu semua tentang geng Spirit Dog itu? Joshua memakai teknik soul capturing ace pada pria itu. Namanya Wang Bao. Dia orang kepercayaan Zhao Hong, bos Spirit Dog. Markasnya di Haotai. Mereka membakar Xiao Runfa saat mencari kakak Hu. Karena tempat ini menyeramkan, Zhao Hong memerintahkan membakarnya. Kemampuan apa yang dimiliki Zhao Hong itu? Zhao Hong, seorang extraordinary peringkat pertama. Dia menjinakkan 3 Spirit Dog, masing-masing 3 meter dan sangat buas. Fisiknya melampaui manusia biasa, bahkan bisa menandingi zombie tingkat tinggi. Efek Soul Capturing Ace akan berakhir. Wang Bao, aku akan bertanya lagi. Pembunuhan dan pembakaran ini bukan pertama kalinya kau melakukan ini, bukan? Wang Bao tertawa seperti psikopat. Dia senang dunia kiamat ini itu sudah biasa dan malah menikmatinya. Joshua senang, kalau begitu aku tidak akan menolak menggunakanmu sebagai bahan kualitas tinggi untuk pemurnian mayat. Wang Bao sudah sadar dan teriak apa yang terjadi padanya. Xiaohu mengangkat tubuhnya membawanya ke sebuah wadah besar yang sudah disiapkan Chu Xuan. Setelah Wang Bao masuk ke dalam, Chu Xuan berpikir, extraordinary, Spirit Dog, zombie tingkat tinggi. Planet ini lebih menarik daripada yang kuharapkan. Meski para kultivator di tahap pemurnian Qi mendominasi di dunia ini, aku harus tetap berhati-hati. Joshua ingin informasi lebih banyak dan mengumpulkan material zombie. Tenaganya terbatas pada akhirnya. Meski mayat Yin ini kuat, mereka tidak begitu cerdas. Jika aku membuat sekelompok manusia biasa bekerja untukku, efisiensi akan meningkat drastis. Geng Spirit Dog mungkin lebih berguna membiarkan mereka hidup daripada membunuh mereka. Setelah itu tampak Wang Bao yang sudah bangkit menjadi undead. Mayat Yin kelas menengah, prajurit mayat tingkat 3, antara bawaannya teknik Ghost Walk dan duri api Yin. Chu Xuan senang tidak buruk, kandidat bagus untuk assassin. Mulai sekarang namamu Xiao Bao. Xiaohu tampak kesal dan ingin menjadi yang terdepan. Chu Xuan pasrah, mereka bersaing mendapatkan perhatianku. Baiklah, saatnya kalian semua membereskan beberapa urusan. Tetap waspada dan jangan buat aku malu. Sementara itu di pintu masuk Hotel Haotai, ada 3 orang yang lagi main kartu, tapi ada yang mengganggu mereka. Itu Chu Xuan dan 2 undead-nya. Aku adalah bos baru dari geng Spirit Dog. Kata-kata itu ditertawakan, bahkan ada orang yang melemparinya botol. Xiaohu datang melindungi tuannya, membuat mereka kaget melihat adanya zombie tingkat tinggi. Orang-orang bodoh ini hanya buang-buang sumber daya bahkan saat hidup. Xiao Bao, urus dia. Xiao Bao ke sana dan menggigit pundak orang tersebut. Chu Xuan mengancam, kalau tidak mau sepertinya, bawa keluar Zhao Hong sekarang juga. Xiao Bao mencengkeram kepala orang ini dan bilang akan menghubungi bosnya. Beberapa lama setelahnya, Zhao Hong dan anak buahnya sudah datang. Dia berdiri di depan memamerkan 3 Spirit Dog-nya. Apa kau mencariku? Chu Xuan melihatnya, inikah yang dinamakan extraordinary itu? Memang ada fluktuasi energi padanya. Meski jauh lebih lemah dari kekuatan spiritual, tapi jelas berbeda dari orang biasa. Kalau aku mengubahnya menjadi mayat Yin, dia akan menjadi sangat kuat. Zhao Hong bertanya, siapa kau dan apa yang kau mau? Xiao Runfa adalah wilayahku, kalian membakar tempat itu. Jadi tentu saja aku datang ke sini untuk membereskan masalah ini. Zhao Hong kaget, mayat-mayat itu ulahnya. Metode kejam dan menakutkan, apakah dia extraordinary juga? Dan kemampuan mengendalikan zombie itu belum terdengar sebelumnya.
Zhao Hong bertanya, lalu apa yang kau mau? Aku sarankan kau jadi pintar dan berhenti sebelum terlambat. Geng Spirit Dog nggak akan menoleransimu lagi. Chu Xuan tersenyum, aku mau seluruh geng Spirit Dog. Zhao Hong tertawa, kau benar-benar tidak tahu yang baik untuk dirimu sendiri. Dia menyuruh Da Huang, Erhe, dan Xiao Bai menyerangnya dan makan dia hidup-hidup. Chu Xuan tertawa melihat itu. Ada sebuah energi pelindung di tubuh Chu Xuan saat satu serangga ini menggigit. Giginya langsung hancur. Pelindung itu ternyata milik Xiao Hu. Dia pakai Golden Light Incantation. Zhao Hong kaget melihat serigalanya kalah, apalagi saat itu Xiao Bao sudah ada di belakangnya. In Fire Thorn, teknik bawaan digunakan, tapi Zhao Hong dengan cepat berlindung pakai tubuh Spirit Dog-nya. Bawahan Zhao Hong kaget melihat Spirit Dog milik bosnya dikalahkan. Zhao Hong bingung, ini Wang Bao dan Tang Wu yang sebelumnya hilang. Dia mengalahkan Spirit Dog dengan satu serangan saja. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan zombie tingkat tinggi biasa. Zhao Hong teriak meminta Erhe dan Xiao Bai mengepungnya. Chu Xuan bertanya, kau masih ingin pakai anjingmu untuk menahan serangan? Bahkan hewan tahu harus tunduk padaku. Kau ingin menjadi korban berikutnya atau menjadi bawahanku? Tanya Chu Xuan. Zhao Hong kesal, dia mengambil sesuatu di sakunya. Jangan senang dulu, nggak ada yang bisa mengambil Spirit Dog dan gengku dariku. Itu pistol, dia mengarahkan ke Chu Xuan. 3 tembakan sudah dilepaskan biasa dan menjadi kuat. Berdasarkan jumlah inti di tubuh mereka, mereka dibagi menjadi tahap 1 sampai tahap 9. Ini cerita dari Xiao Hong. Kota Donghu adalah kota kecil di provinsi Linjiang yang ada di bawah kekuasaan monarki bangsa api. Hanya ada 2 kekuatan utama di sini, salah satunya geng Spirit Dog dan satunya lagi disebut Black Blade Security. Itu saja yang dia tahu. Dia akan menjawab apapun yang ditanyakan Chu Xuan padanya. Xiao Bao bawa dia ke pemandian obat. Zhao Hong kaget, Chu Xuan senang, ini adalah pemandian obat yang terbaik yang pernah dia dapatkan. Setelah berendam beberapa hari, bakatnya akan muncul. Dia nggak mendengarkan kata-kata Zhao Hong dan meminum es miliknya. Ini kesempatan bagus untuk mendapatkan Blood Battle Array dan melakukan ritual pengorbanan darah pada para zombie. Setelah itu tampak Chu Xuan terbang pakai pedangnya. Dalam hati dia bilang, batu rohnya hanya bisa menopang Blade Battle Array paling lama 30 menit. Dia ingin menemukan tempat di mana banyak zombie berkumpul. Saat itu dia melihat ada 3 orang yang ada di atap gedung. 2 orang menahan pintu dan Pak Tua ini memegang sebuah koper. Di dalamnya katanya ada inti tahap 3 yang tidak boleh kehilangannya. Dia dipanggil Tuan Zeng. 2 orang ini rela membiarkan Tuan Zeng ini pergi karena dia adalah Kepala Institut Sains Provinsi Linjiang. Pria ini sudah mengirim sinyal penyelamat ke Black Blade Security. Saat itu zombie berhasil menerobos pertahanan keduanya. Ketiganya panik dan mundur melihat banyaknya zombie yang berdatangan. Saat itu datang pedang Chu Xuan yang menebas satu zombie. Pedangnya tidak berhenti dan langsung mengalahkan setiap zombie yang ada di sana. Suasana di sini cukup ramai juga. Chu Xuan datang ke sana membuat ketiga orang ini menoleh ke arah suara di atas langit. Mereka berterima kasih kepadanya. Tuan bertanya apa yang ada di dalamnya, kenapa zombie mengejarnya. Tuan Zeng bilang ini Psychic Core level 3 yang berasal dari zombie tingkat 3. Oh, coba kulihat, kata Chu Xuan memerintahkan cacing darahnya mengambil koper itu di tangan Tuan Zeng. Tuan Zeng teriak, itu penting bagi Institut Life Science kami. Dengan itu mereka berharap bisa mengembangkan senjata untuk menahan zombie dan ini menyangkut keselamatan umat manusia. Chu Xuan melihat inti itu berwarna hijau dan tidak begitu mengesankan baginya. Energi di dalamnya jauh lebih lemah dibandingkan energi spiritual. Bahkan ini hampir setara dengan batu roh kelas rendah. Dia mengembalikan itu ke Tuan Zeng, dilemparkannya kayak sampah. Aku tidak tertarik pada benda ini. Tuan Zeng kaget kenapa dia bicara layaknya ini tidak ada artinya. Kalian berdua extraordinary tingkat 1 bukan? Keduanya memang benar dan berasal dari army. Ditugaskan untuk melindungi Tuan Zeng mengambil core level 3 ini. Hanya berdua.
Tentu saja tidak, perusahaan keamanan Black Blade akan membantu mereka pergi. Pria ini bertanya apa Cusuan mau melindungi mereka sementara waktu. Lin Jiang Army akan memberinya imbalan besar. Lin Jiang Army, dalam hati Cusuan pikir seberapa kuat pun mereka gak akan bisa menandingi Sekte Wuji yang dulu. Di masa kacau seperti ini, mereka bisa lenyap kapan saja. Jadi tidak perlu khawatir. Tapi, jika kalian membantuku dengan satu hal, aku pastikan kalian pergi dengan aman. Mereka senang. Tuan Zeng bilang mereka nggak bisa melakukan sesuatu yang melanggar aturan, itu batas mereka. Josuan berbalik, tidak perlu melakukan apa-apa, cukup tetap di atap dan menarik perhatian para zombie. Josuan menempelkan kertas jimat pelindung ke pintu atap. Muncul sebuah pelindung yang membuat para zombie tidak bisa masuk. Jangan khawatir, aku sudah memperkuat pintu dengan jimat batu. Zombie ini tidak akan bisa menembusnya. Kalian bisa tetap di sini sejenak sementara aku pergi. Josuan terbang lagi dengan pedangnya. Dia mengeluarkan sebuah spanduk kecil yang entah ini 10,000 Soul Banner atau mungkin Blood Battle Array. Josuan mengaktifkan banner itu dan setelahnya muncul sebuah pancaran energi seperti kubah di tempat Lin Jiang memiliki seorang kultivator. Cepat kembali, masalah ini harus segera dilaporkan ke Jenderal Ye. Josuan mulai mengaktifkan Blood Transformation Array yang dia beli dari Shuming. Formasi ini mulai beraksi dengan menyerap jiwa dan darah para zombie yang mencakup formasi itu. Mutiara darah pun mulai terbentuk. Josuan gembira, tidak heran disebut Blood Transformation Array. Efisiensinya luar biasa. Mutiara darah sebesar ini cukup untuk membantuku naik ke tahap 9 pemurnian Ki. Saat itu ada yang lebih mengejutkan lagi. Langit bercahaya. Josuan tahu kalau ini adalah Golden Flower Merit. Bunga emas jatuh dari langit. Ini fenomena langka yang hanya dipicu setelah seseorang dengan jasa besar terjadi. Apakah ini karena Josuan memusnahkan zombie-zombie itu? Sepanjang sejarah, para kultivator iblis selalu menanggung beban dosa karma. Tidak menarik petir surgawi dan api surgawi saja sudah bagus. Orang yang memicu fenomena jatuhnya Golden Flower Merit mungkin hanya aku dari kultivator iblis saja yang bisa melakukannya. Josuan senang, apakah ini rasanya punya merit? Rasanya seperti pencerahan, umurnya seperti diperpanjang sedikit, dan ada perasaan yang sulit dijelaskan. Mungkin ini peningkatan keberuntungan. Dia tersenyum, tidak heran para kultivator kebenaran terus meneriaki pembasmian kejahatan setiap hari. Mungkin mereka iri dengan manfaat merit ini. Jika di masa depan aku melakukan pengorbanan darah untuk 100.000, sejuta, atau bahkan miliaran zombie dan memiliki merit tak terukur, umurku, pemahamanku, dan keberuntunganku akan meningkat drastis. Josuan gembira, jalan menuju kesucian tubuh tinggal selangkah lagi. Sementara itu di perusahaan keamanan Black Blade, di sebuah kantor ada pria yang melaporkan, Intel, banyak mayat kehilangan darah. Pak Tua Zeng ini nggak bilang apa-apa dan seperti menyembunyikan sesuatu. Bosnya lagi main game. Dia mengatakan tempat itu seharusnya tidak jauh dari markas Spirit Dog. Kau pergi temui Zhao Hong dan tanyakan situasinya. Bawahannya bertanya apakah dia mau mempertulikannya. Bosnya bilang perusahaan keamanan Black Blade kita didukung Lin Jiang Army. Berani-beraninya seekor anjing liar punya pendapat. Tunggu saja sampai dukungan dari Lin Jiang Army datang dan seluruh kota Donghu akan jadi milik kita. Wang Gangjian, pemimpin perusahaan BB di markas geng Spirit Dog. Tampak geng itu sedang memberikan makanan enak untuk bos barunya, Josuan. Dia senang mempertahankan kelompok kecil ini lumayan berguna juga. Mayat Yin gak akan bisa melakukan pekerjaan serinci ini. Setelah merasakan manfaat dari merit, aku akan memperhatikan di masa depan untuk menghindari pembunuhan yang tidak diperlukan, yang merusak meritku. Kerja bagus, kalian semua duduklah dan makan juga. Mereka senang dengan bos baru mereka dan memujinya. Padahal mereka tidak tahu saja, di dalam salah satu makanan ada sebuah serangga. Meski manusia hidup, tidak sepatu prajurit mayat. Selama mereka menelan racunku, aku tidak perlu khawatir. Spirit Dog Geng akan lepas dari kendaliku.
Setelah itu, Cusuan menuju ke perendaman obat Zhao Hong. Setelah direndam cukup lama, seharusnya tidak mengecewakan. Keluar, kata Cusuan menyuruh undead barunya. Bentuknya cukup keren dengan banyak duri tajam di kepalanya. Lengan mayat Yin ini ternyata senjata sihir bawaan. Dua tangannya berbeda bentuk. Undead ini tampak menantang Cusuan dan tak patuh. Pemberontak ya. Cusuan menaikkan kekuatannya. Tidak tahu tingginya langit dan bumi. Masih tidak mau berlutut. Suruh Cusuan. Merasakan kekuatannya membuat undead ini langsung berlutut ketakutan. Statusnya kualitas tinggi, prajurit mayat tingkat 7, mantra bawaan, mantra Golden Light, dan mantra Divine Power. Cusuan memberinya nama Xiaolong. Setelahnya dia mengenalkan Xiaolong ke Xiaohu dan Xiaobai dan meminta keduanya mengajarkan aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sementara itu di dekat Hotel Haotai ada prajurit dari perusahaan keamanan BB. Dia bingung kenapa sepi sekali di sini. Geng Spirit Dog itu tidak seperti ini. Saat itu matanya melotot. Dia melihat adanya 3 zombie tingkat tinggi dan anjing-anjing yang dipelihara Zhao Hong tunduk ke mereka. Dia bingung apa Zhao Hong sudah mati dan geng Spirit Dog sudah musnah. Xiaolong menyadarinya dan melototinya. Petugas ini panik. Aku sudah ketahuan. Xiaolong memancarkan niat membunuh yang besar, membuatnya semakin panik. Tapi saat itu Xiaohu menghentikan Xiaolong. Dia mengingatkan perintah tuannya. Kalian berasal dari tanganku. Dosa-dosa yang kalian lakukan akan dihitung padaku, mempengaruhi akumulasi meretku. Jadi, ingat, di bawah perintahku tidak ada yang boleh dibunuh. Xiaolong pun berhenti memancarkan niat membunuhnya. Petugas ini sudah kabur dan bingung, mereka tidak mengejarku. Sementara Cusuan tampak sedang melakukan sesuatu pada Mutiara Dara. Dia ingin melakukan terobosan sekarang. Di pemurnian Qi tahap 7, Cusuan senang, sekarang dia bisa dianggap tak terkalahkan di bawah pembentukan fondasi. Sudah saatnya mempersiapkan eliksir pembentukan fondasi secara resmi. Untuk menembus pembentukan fondasi, kultivator harus menempatkan kekuatan spiritualnya di dantian mereka menjadi cair. Tanpa dukungan kekuatan obat yang kuat, hampir tidak mungkin menyelesaikan terobosan itu. Bahan-bahan penting yang asli dikendalikan dengan ketat oleh sekte kebenaran. Kultivator iblis hanya bisa mencari cara alternatif. Pakai makhluk hidup kuat untuk membudidayakan bunga jiwa sebagai bahan utama untuk meracik pil pembentukan fondasi darah. Meski khasiatnya lebih lemah dari versi aslinya, itu punya keuntungan dari segi biaya. Cusuan sebelumnya sudah menyiapkan bibit tanaman roh di benua Changsuan dan dengan daging dan jiwa di dunia ini yang siap dipanen kapan saja. Begitu Cusuan mencapai tahap 9 pemurnian Qi, aku akan keluar untuk mencari lingkungan yang cocok untuk membudidayakan bunga jiwa. Sementara itu, di tengah kota yang kacau, ada banyak makhluk berkaki 4 yang memangsa manusia. Dan ada pemimpinnya yang cukup besar sedang mengaum dengan latar belakang bulan purnama. 1 bulan kemudian, tas itu, kalau orang lain mungkin akan ketipu oleh naluri menyelamatkan. Tapi sayang sekali, kau bertemu denganku. Kultivator iblis berdarah dingin dan tanpa ampun. Kawanan serigala itu mulai muncul dan menyerang. Cusuan memanggil 3 undeadnya untuk berperang melawan mereka. Ketiganya keluar dan mulai bersiap melawan para serigala itu. Saat itu datang bos serigala yang punya tanduk di kepalanya. Raja serigala ini sesuai dugaanku, extraordinary tingkat 2. Raja serigala itu mengaum menandakan untuk para serigala lain menyerang. Biarkan serigala raksasa itu padaku, dan sisanya urusan kalian. Ketiganya menurut dan mulai maju, sementara Cusuan berhadapan dengan si raja yang menatapnya dengan tajam. Tanpa lamban informasi dari mereka, dia memakai kemampuannya ke salah satu pohon di sana. Dan dari tanaman itu dia bisa melihat bagaimana 3 undead ini sedang mengumpulkan serigala itu menjadi satu. Dan ada satu pria berambut hijau yang menyetir mobilnya dengan senyuman kemenangan. Ada pertarungan di sini. 1 manusia, 3 zombie, dan kawanan serigala.
Akhirnya manusia itu pergi, sementara serigala itu menderita kerugian besar. Raja Serigala Extraordinary tingkat 2. Siapa yang bisa lolos darinya tanpa cedera? Petugas keamanan BB bilang, kita sudah lama tinggal di Donghu ini. Dia tidak yakin ada Extraordinary tingkat 3. Seseorang seperti itu butuh sumber daya yang sangat besar untuk naik ke tingkat 4. Dia pasti bukan petarung mandiri. Petugas itu bilang ke pria ini, kota Donghu penuh misteri. Zombie-zombie tingkat tinggi baru saja muncul dan sekarang ada lagi orang kuat yang kesetiaannya tidak jelas pada siapa. Kita tidak bisa terlalu memikirkan itu sekarang. Kita temukan dulu mayat saudara-saudara kita dan kubur mereka dengan layak. Pria ini langsung mengingat Joshua. Tunggu, selain Extraordinary, bisa jadi pria itu. Sementara itu, Joshua, dia menggunakan sebuah formasi emas di tengah markas. Katanya ini adalah formasi kabut dan formasi pengumpulan roh. Sekarang ada penghalang kamuflase di luar dan energi spiritual yang melimpah di dalam. Tempat ini sekarang bisa disebut sebagai tanah yang diberkahi. Kalian bisa bercocok tanam dan berkultivasi di sini dengan tenang. Mereka senang bukan main, karena sejak wabah zombie, mereka bertahan hidup dengan susah payah dan tidak membayangkan bisa mandiri seperti ini. Joshua pergi, aku serangan tanah ini pada Spirit Dog Gang untuk dikelola dan meningkatkan pasokan makanan. Untuk jalan iblis yang aku tempuh, Joshua pergi ke sebuah ruangan khusus, di mana di sana ada Raja Serigala yang masih hidup, tapi sudah dijadikan media tanam untuk bunga jiwa, di mana itu akan menjadi jalan Joshua untuk menuju ke ranah pembentukan fondasi. Dan semua itu bergantung pada si Raja Serigala ini. Oke, itu tadi alur cerita dari manhwa ini, 10 chapter pertama. Tunggu saja kelanjutannya, aku pasti update dengan cepat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.